Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih di channel Omang Astrid. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbincang kembali dengan ayah saya. Karena sebelumnya saya ada membuat video dengan ayah saya, kita berbincang-bincang membahas mengenai sejarah leluhur ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan perbincangan saya bersama ayah saya. Dan dalam hal ini kita akan membahas mengenai apa itu nilai-nilai sejarah leluhur, seperti apa nilai-nilai sejarah leluhur dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya atau melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jangan lupa untuk ditonton video ini sampai habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Om Swastiastu, Bapak. Bagaimana kabar Pak hari ini? Astungkare Bapak, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga juga Pak nggih. Astungkare. Tiang langsung saja Pak nggih. Okay. Kedatangan tiang kemari ya ingin memohon penjelasan kepada Bapak ya mengenai apa itu nilai-nilai sejarah, seperti apa nilai-nilai sejarah dan bagaimana cara kita mengaplikasikan atau melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari Bapak. Jadi silakan mohon dijelaskan Bapak nggih. Yeah. Jadi baik Mas, terima kasih. Ini merupakan kewajiban bagi Bapak sebagai orang tua untuk menjawab maupun menjelaskan dari apa yang Koma tanya. Namun sebelumnya Koma harap maklum juga ya, karena Bapak tidak memiliki pengetahuan yang cukup lah untuk menjawabnya. Bapak hanya berusaha sesuai dengan kemampuan Bapak, ya tentunya dengan harapan mudah-mudahan jawaban Bapak, penjelasan Bapak dapat mendekati kebenaran. Kita awali dengan sebuah pemahaman. Jadi masa kini adalah merupakan kelanjutan dari masa yang sudah lalu. Jadi kehidupan yang sedang berlangsung saat ini, yang kita sedang nikmati ini adalah merupakan kelangsungan kehidupan masa lalu. Nah itu semua karena digerakkan oleh waktu. Nah jika kita pikirkan secara singkat, maka kesimpulannya adalah kita ada karena kita mempunyai leluhur. Nah oleh karena itu sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk berbakti kepada leluhur. Nah lalu caranya bagaimana? Nah soal cara berbakti kepada leluhur itu memang banyak cara. Tergantung bagaimana kita meyakini dari cara-cara yang kita lakukan. Tapi pada umumnya berbakti itu dapat dilakukan melalui persembahyangan, ya, pemujaan-pemujaan kepada para leluhur, ya, memanjatkan puji syukur, memanjatkan doa-doa agar kita senantiasa diberkati di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun demikian, kiranya tidak cukup hanya dengan bersembahyang saja. Harus didukung pula dengan cara lain, yaitu memahami nilai-nilai sejarah leluhur dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya apakah itu bisamu atau amanah-amanah atau petunjuk-petunjuk lain yang bersifat moralis. Nah jadi semua itu kita harus perhatikan. Jadi kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Ya harapan kita mudah-mudahan kita berusaha untuk tidak melanggarnya. Sebab kalau itu terjadi pelanggaran, kita tidak akan pernah sadari seperti apa dampak dari pelanggaran itu. Nah oleh karena itu mari kita berusaha untuk tidak melanggar daripada bisamu leluhur. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk mengetahui nilai-nilai sejarah? Nah, jadi untuk mengetahui nilai-nilai sejarah, jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu sejarahnya. Ya. Dengan mengetahui sejarahnya, maka kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Nah, disinilah sesungguhnya belajar sejarah.
Jadi belajar sejarah itu adalah mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lampau. Jadi keterkaitan peristiwa satu dengan yang lainnya yang menyebabkan timbulnya sebab akibat. Nah, itu sesungguhnya belajar sejarah. Nah, mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah, maka kita akan mengetahui pula pesan atau kesan apa yang ada di dalam peristiwa itu. Nah, kesan atau pesan yang ada di dalam setiap peristiwa itulah kemudian kita sebut dengan nilai-nilai sejarah. Nah, kemudian kita selanjutnya sekarang sampailah pada pertanyaan Komang, yaitu seperti apakah nilai-nilai sejarah leluhur kita? Bagaimana kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi untuk itu maka pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak Komang untuk melihat kejadian-kejadian di masa lalu, peristiwa-peristiwa di masa lalu ya. Sekalian pula nanti kita lihat bersama-sama pesan atau kesan apa yang ada di setiap peristiwa itu. Kita nanti mulai dengan peristiwa satu, kemudian berikutnya sampai selesai menurut kita ya. Jadi kita mulai dengan peristiwa pertama, bahwa Ide Dalem Tarukan mempunyai seorang anak angkat bernama Kude Penandang Kajar. Nah, Kude Penandang Kajar ini berasal dari kerajaan Belambangan. Jadi masih ada hubungan keluarga dengan beliau Ide Dalem. Nah, sosok Kude Penandang Kajar ini diceritakan orangnya gagah, tampan, kemudian pintar ya. Pintar di dalam mengurus kegiatan yang ada di Puri, sehingga Ide Dalem Tarukan sangat senang sekali, sangat sayang kepada Kude Penandang Kajar. Nah, Ide Dalem Tarukan mengetahui Kude Penandang Kajar ini jatuh hati kepada Dewa Ayu Muter, putri Ide Dalem Samprangan. Nah, suatu ketika Kude Penandang Kajar ini jatuh sakit. Nah, berbagai obatlah dicarikan oleh Ide Dalem Tarukan, tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, akhirnya Ide Dalem Tarukan berkata, "Engkau Kude Penandang Kajar, janganlah engkau mati. Apabila engkau bisa kembali sembuh seperti sedia kala, maka aku berjanji akan menikahkan dirimu dengan Dewa Ayu Muter, putri kakakku." Nah, kemudian lama-kelamaan makin hari Kude Penandang Kajar ini tampak semakin membaik. Membaik dan terus membaik, akhirnya sembuh total. Jadi kembali seperti sedia kala. Nah, akhirnya Ide Dalem Tarukan ingat pada janji beliau. Nah, kemudian dibicarakanlah hal ini kepada Ide Dalem Samprangan, kakaknya, sekaligus pula memohon agar Ide Dalem Samprangan merestui pernikahan antara putrinya dengan Kude Penandang Kajar. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata Ide Dalem Samprangan tidak merestui, karena ini dipandang tidak baik. Jadi seorang putri raja kemudian dinikahkan dengan seorang anak angkat, ya walaupun masih ada hubungan keluarga, tapi karena statusnya anak angkat, nah inilah yang menyebabkan Ide Dalem tidak menyetujui. Kalau ini dipaksakan, tentu ini akan sangat berpengaruh kepada kewibawaan Puri. Nah, akhirnya Ide Dalem Samprangan tidak merestui. Nah, kemudian karena Ide Dalem Tarukan sudah berjanji ya, kepada Kude Penandang Kajar, dan beliau Ide Dalem Tarukan ingin memenuhi janjinya, maka suatu ketika Ide Dalem Tarukan mencuri Dewa Ayu Muter. Kemudian dinikahkanlah secara diam-diam dengan Kude Penandang Kajar. Nah, begitu selesai pernikahan, maka Ide Dalem Tarukan bergegas meninggalkan Puri, karena beliau sudah menyadari, sudah mengetahui risiko atau dampak dari apa yang
beliau lakukan. Nah, akhirnya kedua mempelai ini terbunuh oleh sebuah keris milik Ida Dalam Samprangan. Jadi keris ini bernama Si Tande Langlang. Nah, kehebatan keris ini adalah jika ada seseorang yang ingin berbuat jahat kepada Puri, maka keris ini keluar dengan sendirinya untuk menghabisi siapapun yang ingin berbuat jahat terhadap Puri. Nah, setelah itu keris ini kembali lagi dengan sendirinya ke sarungnya. Nah, mengetahui putrinya meninggal, maka Ida Dalam Samprangan sangat marah. Kemudian segera mengumpulkan pasukan serta memerintahkan untuk menangkap Ida Dalam Tarukan. Nah, tetapi Ida Dalam Tarukan selangkah sudah lebih dulu meninggalkan Puri. Nah, pesan dari kejadian inilah, pesan dari peristiwa ini adalah berhati-hati, berhati-hati di dalam berjanji. Kalau mau berjanji, ya pikirkan matang-matang, ya. Pikirkan matang-matang, pertimbangkan secara baik-baik. Jangan mudah berjanji, kemudian tidak mampu menepati, ini kan menimbulkan masalah. Tetapi ini bukan hanya persoalan janji saja. Ada hal yang lebih umum sifatnya yang diisyaratkan di dalam peristiwa ini, yaitu kehati-hatian di dalam berbicara. Jadi berhati-hatilah berbicara, ya. Dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, baik resmi maupun tidak. Berhati-hatilah berbicara. Nah, kalau salah berbicara ini akan berdampak buruk, jadi bisa menimbulkan masalah. Nah, kalau kita mau berpendapat boleh, karena berpendapat kan dilindungi undang-undang. Kalau mau bertanya itu kan ya boleh, tetapi semua itu lakukanlah dengan bijak, dengan santun. Begitu pula mempertahankan pendapat, itu boleh. Ya, karena mempertahankan pendapat itu kan bagian dari dinamika bermusyawarah atau berdemokrasi. Tetapi perlu disadari, jadi mempertahankan pendapat bukan serta-merta pendapat itu harus dipakai, harus digunakan, tidak. Karena kita harus memperhatikan pula pendapat-pendapat yang lain. Nah, kalau umpamanya kita merasa kecewa karena pendapat kita tidak dipakai, usul kita tidak dipakai, semuanya tidak dipakai, jadi kendalikan diri. Jangan marah, ya. Jangan melampiaskan kekecewaan itu dengan cara umpamanya menghujat, menghina, itu jangan. Itu tidak baik. Memangnya kalau kita menghujat, menghina, apakah derajat kita semakin tinggi? Kan tidak, justru sebaliknya, Kenapa begitu? Jadi ingat bahwa bahasa itu adalah unsur kebudayaan. Nah, bahasa sebagai budaya di sini bukan hanya sebagai sebuah sebutan saja, tetapi jauh dari itu, bagaimana kita berkata-kata di dalam berbicara. Jadi semua kata-kata yang keluar itu akan mencerminkan budi. Budi yang baik, ya, adalah budi yang dimiliki oleh orang yang berbudi luhur. Jadi orang baik itu pasti budinya luhur, gitu istilahnya. Orang berbudi luhur pasti orang baik, begitu maksudnya. Jadi tidak ada orang baik kemudian berkata-kata kasar, menghujat, menghina, tidak ada. Yang namanya orang baik itu ya baik di dalam segala hal. Apalagi tutur katanya ya pasti baik. Nah, itulah, pertanyaan yang Pak. Ya. Tadi kan ada Bapak bilang itu setelah diketahui bahwa beliau leluhur kita siapa Ida Dalam Tarukan menikahkan putranya dengan siapa? Dewa Mutar itu beliau kan meninggalkan Puri, Pak, ya. Tadi kalau tidak salah ya, betul. Cerita Bapak, beliau meninggalkan Puri setelah mereka dinikahkan. Yeah. Nah,
apakah tidak ada cara lain Pak nggih untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus beliau meninggalkan Puri seperti itu? Oh, gitu. Jadi begini, Mang. Jadi ucapan itu kan mengandung resiko. Apalagi ucapan ini terkait dengan janji yang diucapkan oleh seorang pemimpin, seorang raja atau keluarga raja. Nah, jelas ini barometernya adalah harga diri. Nah, kalau beliau umpamanya tidak memenuhi janjinya, ya beliau merasakan dirinya, harga dirinya jatuh, kan begitu. Nah, memang sih kalau menurut kita itu, ini menurut kita, Bang. Kalau menurut kita tidak perlu di dalam meninggalkan Puri, kan begitu. Sampaikan saja apa adanya kepada kuda penendang kajar. Ya. Engkau kuda penendang kajar, janganlah engkau bersedih. Jadi masalah janjiku kepadamu telah aku bicarakan kepada kakakku. Tapi kakakku tidak merestui pernikahan dirimu dengan Dewa Ayu Mukhtar. Jadi tidak usahlah engkau pikirkan itu, ya, lupakan itu dan cari yang lain. Kan bisa saja kita berpendapat seperti itu. Tapi untuk ukuran seorang pemimpin, ya bedalah dengan kita. Jadi seorang pemimpin itu adalah konsisten. Ya. Jadi dia tidak mau main-main dengan janjinya. Itulah seorang pemimpin. Oke. Jadi, nah kemudian pesan yang kedua dari peristiwa ini yaitu adalah sikap rela berkorban. Coba kita bayangkan, Mang. Jadi di dalam tarukan begitu meninggalkan Puri, meninggalkan seorang istri yang baru saja diketahui hamil, Mang. Jadi untuk keselamatan beliau dengan rasa terpaksa, ya. Jadi beliau meninggalkan istri yang sudah hamil berarti. Baru saja diketahui hamilnya. Jadi untuk menyelamatkan diri karena beliau tidak ingin putung, gitu, ya, tidak ingin putung dan ingin suatu saat beliau ingin mempunyai istri, mempunyai putra, begitu tujuan beliau, ya, mempunyai keturunan, sehingga beliau terpaksa menyelamatkan diri dengan meninggalkan Puri. Nah, jadi bersembunyi di perkampungan-perkampungan. Nah, itulah sikap rela berkorban beliau. Nah, sekarang hikmahnya kepada kita kan tidak mungkin menirukan secara mentah seperti itu kan, karena kan situasinya beda, Mang. Jadi zaman kerajaan dulu dengan sekarang beda. Tetapi rela berkorban di dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini itu bisa dilakukan dalam bentuk danu punya atau bersedekah. Jadi mari kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita dasari dengan rasa tulus ikhlas. Jadi bersedekah mumpung kita diberikan masih napaslah boleh hidup yang dewasa Tuhan yang Maha Kuasa. Bersedekahlah. Nah, tentang bersedekah ini Bapak pernah mendengar, ya. Pernah mendengar ucapan sastranya. Jadi mudah-mudahan Bapak tidak salah menirukan. Nah, kalaupun salah, ya Bapak mohon maaf. Jadi tentang sedekah begini. Ike tangdane tan bapa tan ibu amukti palanike. Angin ikang uang gumawayakan ikang dana punya, ia juga amukti palanikang dana punya. Jadi artinya kurang lebih begini, Mas. Ya, kita melakukan sedekah itu, jadi pahalanya bukan akan dinikmati oleh ayah ibu, tidak. Tetapi kita yang telah berbuat kebajikan dengan cara bersedekah, maka pahalanya kita juga yang akan menikmati terhadap apa yang kita sedekahkan. Nah begitu, Mang, ya. Jadi kita bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita, ya, dasari dengan tulus ikhlas itu. Nah itu ya peristiwa yang pertama. Kemudian kita lanjutkan sekarang dengan peristiwa yang berikutnya. Jadi di dalam tarukan melarikan diri, kemudian dikejar-kejar oleh pasukan di dalam samprangan. Nah, suatu ketika beliau bersembunyi di sebuah semak. Datanglah kemudian burung perkutut, burung puyuh, hinggap di samping beliau dan berbunyi secara terus-menerus. Nah, sebetulnya pasukan di dalam samprangan, sebetulnya ini sudah
dekat dengan posisi dalam tarukan. Tetapi akhirnya mereka kehilangan logika. Tidak mungkinlah di sana ada orang, kan begitu. Karena suara burung. Ya, ada suara burung terus bunyi di sana. Tidak mungkin ada orang, begitu logikanya. Nah, sehingga pasukan di dalam Samprangan pun segera meninggalkan tempat itu. Nah, kemudian setelah aman, lalu di dalam tarukan berkata, "Engkau burung puyuh, engkau burung perkutut dan pohon jale-jali. Karena engkau yang menyebabkan aku selamat, maka sekarang seluruh keturunanku secara turun-temurun tidak boleh menyiksa dirimu, tidak boleh menyakiti dirimu." Nah, ini artinya ini adalah Bisama. Ini Bisama. Artinya, jadi putra di dalam tarukan, perhati sentannya termasuk kita juga. Jadi, jangan menyiksa burung puyuh ya, dan burung perkutut. Nah, itu tidak boleh menyakiti, membunuh, apalagi memakan. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian mungkin kita bisa lanjutkan. Sebentar Pak. Okay. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, burung puyuh dan juga burung perkutut itu kan mempunyai memiliki sejarah di garis keturunan kita, karena karena burung tersebut juga kita ada sampai saat ini. Nah, pertanyaan saya Pak, sekarang kan di zaman sekarang banyak pemburu burung Pak ya. Saya punya keinginan, misalnya andai kata saya punya keinginan ingin memelihara burung tersebut dengan cara disangkar, mungkin yang pelihara di rumah misalnya kan. Apakah itu termasuk menyiksa burung tersebut Pak? Jadi kan tiang khawatir, takutnya di luar sana kan banyak pemburu. Saya kan punya keinginan maksudnya melindungi dengan cara disangkar seperti itu. Apakah dengan cara seperti itu saya termasuk menyiksa burung tersebut seperti itu Pak? Mungkin begini Bang ya. Jadi maksud Komang ingin memelihara burung tersebut dengan disangkar. Sebetulnya Bapak tidak bisa berkomentar ini. Artinya begini, Bang. Bapak tidak bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk melanggar Bisama atau tidak. Tetapi begini, seperti sekilas yang Komang sampaikan tadi. Setiap orang yang memelihara burung pasti ada alasan, kan begitu Bang? Nah, seperti Komang tadi sampaikan, Komang ingin memelihara burung, jadi alasan Komang kan di luar banyak pemburu, jadi khawatir burung-burung di alam semesta ini akan punah karena diburu, kan begitu. Nah, sehingga Komang ingin menyelamatkan burung yang bersejarah ini jangan sampai punah, ya. Atau begini umpamanya, di luar tidak ada pemburu gitu umpamanya. Tidak perlu ada rasa kekhawatiran burung akan punah. Tetapi Komang sangat mencintai burung yang bersejarah ini, kan begitu? Karena dia memiliki nilai sejarah. Ya, karena bersejarah dan Komang ingin melihat setiap saat karena kecintaannya. Nah, untuk dapat melihat setiap saat, ya Komang kan harus memeliharanya dengan cara disangkar. Ini logis, Bang. Jadi menurut Bapak logis. Tetapi ini ya, Bapak garis bawahi. Kalau Komang ingin memelihara burung itu dengan cara disangkar, maka perlakukanlah dia dengan manusiawi. Artinya kasih dia makan, kasih dia minum, bila perlu mandikan. Seperti Komang menyayangi diri sendiri. Jangan sampai Komang memelihara burung tidak ngasih makan, tidak ngasih minum. Ini lebih kejam dari pelanggaran Bisama. Kalau andai kata burung ada di alam semesta secara bebas, makan atau tidak, dia tidak minta-minta, tidak menjerit pada kita, Bang ya. Tidak mungkin dia minta pada kita ya. Justru kalau kita dekati dia, malah dia kabur. Nah, dia sudah biasa hidup dengan habitatnya seperti itu. Ya, jangan sampai Komang memelihara burung tidak ngasih makan, tidak ngasih minum. Jadi logis saja, Bang. Jadi kalau mau memelihara burung, jadi perlakukanlah secara manusiawi. Nah, itu Bang. Jadi kalau menurut Bapak sih melihat kalau sisi lain dari Bisama ini, sisi lainnya lah,
ini sepertinya kita disyaratkan untuk melestarikan alam. Jadi menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian ekosistem, menjaga konservasi alam. Ini tujuannya adalah untuk keseimbangan alam dan seluruh kehidupan di atas bumi. Itu kira-kira. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Jadi ide dalam Tarukan, begitu beliau terus bergerak mencari tempat yang aman ya, karena dikejar-kejar oleh pasukan ide dalam Samprangan, kemudian ide dalam Tarukan masuk ke perkampungan-perkampungan. Kemudian beliau berjumpa dengan warga penduduk. Nah, kemudian beliau pun menceritakan, jadi kisahnya sampai dengan beliau melarikan diri dari Puri. Nah, mereka para penduduk itu memaklumi dan menyatakan masih setia dengan beliau. Nah, sehingga mereka ikut merahasiakan keberadaan beliau dan ikut juga menjaga situasi keamanan beliau. Nah, artinya jadi pesan peristiwa ini kepada kita, kita disyaratkan janganlah lupa kepada jasa orang ya. Mari kita ingat dan hargai mereka-mereka yang telah berbuat berjasa kepada leluhur kita, melindungi leluhur kita, menyelamatkan leluhur kita. Jadi kita harus hargai. Jadi coba bayangkan ya, andai kata umpamanya ada 1 atau 2 orang itu ya, yang tidak lagi setia kepada beliau ya, kemudian membocorkannya kepada pasukan ide dalam Samprangan. Nah, apa yang terjadi? Mungkinkah ide dalam Tarukan bisa selamat? Mungkinkah kita ada seperti sekarang? Nah, oleh karena itu, mari kita hargai. Jangan melupakan jasa orang ya. Nah, sekali-sekali mari kita merenunglah, supaya kita sadar bahwa kita ada karena leluhur kita ada yang menyelamatkan. Itu. Nah, begitulah agar kita menghargailah jasa orang. Dan kita lanjutkan lagi, masih beliau di perkampungan ini ceritanya. Jadi beliau hidup bersahaja dengan para penduduk ya, para warga yang ada di perkampungan, dan memang dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam waktu yang cukup lama ini beliau bisa memperoleh beberapa istri yang juga memperoleh beberapa putra. Nah, beliau membangun kehidupan di perkampungan ini dengan cara bercocok tanam. Jadi beliau sebagai petani lah. Jadi menanam padi, menanam palawija dan sebagainya. Nah, jadi hasil-hasil inilah beliau gunakan untuk menghidupi atau membangun keluarganya. Nah, sejalan dengan waktu ini, jadi umur beliau kan semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah. Nah, beliau pun menjadi tua. Nah, sebelum beliau wafat, beliau sempat mengumpulkan putra-putranya semua, termasuk putra yang lahir di Puri waktu ditinggal masih hamil ya, baru hamil itu ditinggalkan. Nah, putranya beliau sudah dewasa, kemudian mencari ayahnya, berjumpalah di suatu tempat yaitu namanya di Desa Pantunan ya. Di sana berkumpul. Jadi beliau di dalam Tarukan berkata, "Engkau putra-putraku semua. Jadi janganlah kau bersedih, ketahuilah kita telah bernasib yang tidak bagus. Jadi kurang bagus nasib. Dan sekarang kita telah berhulu ke barat. Apabila nanti engkau meninggal, maka engkau boleh menggunakan upacara ratu, karena engkau adalah keturunan dalam." Nah, ini bisa sama lagi, Artinya sudah dapat dipastikan bahwa putra-putra ada dalam Tarukan dan keturunannya ya, apabila ada kematian di dalam keluarga itu, maka upacara kematian itu sudah dapat dipastikan berhulu ke barat ya. Jadi ke Paschima barat, jadi mata angin ini ke barat. Ini sudah dapat dipastikan. Nah, ini identitas, Kalau sudah keturunan dalam Tarukan, jadi upacara kematiannya pasti berhulu ke barat. Jadi jangan ditafsirkan lain, dianalisa lain lagi, ini sudah pasti ciri khas. Nah, begitu. Nah, kita sekarang lanjutkan lagi, ya. Nah, setelah putra-putra dalam ini
ditinggal wafat oleh ayahnya, oleh Ide Dalam Tarukan. Nah sekarang saudara Ide Dalam Tarukan, jadi adiknya yang bernama Ide Dalam Ketut Melesir, bermaksud agar putra-putra dalam pulang ke Puri Gel-Gel. Nah untuk itu maka Ide Dalam Ketut Melesir mengirim utusan agar menjemput putra-putra dalam dimanapun berada. Nah sehingga utusan inilah yang kemudian mengantar atau mengawal putra dalam pulang ke Puri Gel-Gel. Nah sampai di Puri Gel-Gel, Ide Dalam Ketut Melesir memberikan arahan kepada putra-putra Ide Dalam Tarukan. Jadi ada beberapa hal penting yang kita perlu diketahui di sini terhadap kejadian ini, setiap peristiwa ini, yaitu yang pertama, Ide Dalam Ketut Melesir menegaskan bahwa putra-putra Ide Dalam Tarukan sekarang sudah menjadi orang biasa. Orang biasa keturunan dalam. Nah artinya bahwa putra-putra Dalam Tarukan tidak boleh menyamakan diri dengan Ide Dalam. Nah, apalagi kita keturunan beliau, pracintaan beliau. Jadi jangan mentang-mentang ya merasa darah dalam gitu kemudian berpikir untuk menyamakan diri dengan Ide Dalam. Jangan pernah berpikir begitu, itu salah. Nah itu yang pertama. Kemudian pesan arahan yang kedua itu bahwa Ide Dalam Ketut Melesir sangat sayang sekali dengan keponakannya, sehingga beliau membinanya di Puri dengan mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan. Nah ketika beliau sudah pandai, sudah pintar, maka Ide Dalam Ketut Melesir sekarang bermaksud mengembalikan putra-putra dalam ke tempat di mana kemarin dijemput. Nah, sana. Kemudian di sana beliau menganugerahkan jabatan bendese. Jadi bendese ini maksudnya adalah menjadi seorang pemimpin masyarakat di suatu wilayah tertentu. Nah itu yang kedua. Kemudian sebelum Pak lanjutkan memang ada Bang kira-kira? Sedikit Pak, tadi Bapak ada bilang leluhur kita kan mendapatkan jabatan sebagai bendese itu kan sebuah anugerah. Anugerah, betul. Ya, beliau mendapatkannya kan karena anugerah. Ya. Nah, di zaman seperti sekarang ini Pak, bagaimana kalau jabatan tersebut didemokrasikan Pak? Itu seperti apa? Oh begitu. Nah, sekarang kan zamannya zaman demokrasi. Mungkin dengan pertimbangan ini, di suatu tempat jabatan bendese itu didemokrasikan. Kan begitu, artinya siapa yang ingin menjadi bendese harus nyalon terlebih dahulu untuk dipilih, kan begitu. Nah, menurut Bapak ini ya wajar saja karena sekarang zamannya zaman demokrasi ya. Tetapi kalau melihat dari sisi perkembangan sejarah kebendesaan ya, maka kita akan melihat adanya perbedaan. Ya, perbedaannya adalah misalnya ini contoh umpamanya seperti leluhur kita ya. Kalau leluhur kita kan terdahulu itu menjadi bendese itu karena anugerah. Dan jabatan itu berlaku secara turun-temurun. Dan ini memang sudah diakui dan diterima oleh masyarakat. Ya. Dan kalau boleh Bapak rentangkan ya, dari segi angkatan generasi, maka keluarga kita yang terakhir menjadi bendese sebagai anugerah itu pada angkatan generasi yang ke-10, kalau boleh Bapak rentangkan. Jadi keluarga kita yang terakhir menjadi bendese ya, sebagai tera bendese itu adalah pada generasi angkatan yang ke-10. Nah dengan demikian kita menyadari bahwa di samping kita sebagai keturunan Ide Dalam itu berdarah dalam, juga kita sebagai keturunan atau terah bendese. Nah sekarang beda ya, kita lihat langsung perbedaannya. Kalau sekarang menjadi bendese kan harus nyalon dulu ya, untuk dipilih. Nah menjelang dari pencalonan menjelang dipilih ini kan ada unsur ya, setidak-tidaknya ada keinginan. Yang kedua ada permintaan, seperti misalnya
pilihlah saya, kan begitu. Apalagi memakai tim sukses, memang lebih seru lagi. Jadi memintanya ada itu. Jadi paling tidak keinginan ada, kemudian ditambah meminta. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Nah kalau sekarang ada masa jabatan bendesa, kalau dahulu tidak ada. Kemudian yang ketiga, sekarang siapapun boleh menjadi bendesa ya, dari terah manapun itu, asal memenuhi persyaratan dan kemudian memenangkan pemilihan, kan begitu. Sekarang siapapun boleh. Kalau dahulu enggak, itu sudah, iya itu darah turun temurun, enggak ada pemilihan, enggak ada seperti sekarang. Nah yang keempat, sekarang sebutannya kan pernah menjadi bendesa. Siapapun yang menjadi bendesa sekarang, kemudian setelah selesai jabatannya pernah menjadi bendesa. Kalau dulu terah bendesa gitu, karena tidak pemilihan, karena langsung, ya. Dengan sesuai dengan garis keturunan. Nah, sudah diakui oleh masyarakat. Nah itulah, jadi sangat bertolak belakang sekali perbedaannya. Nah sekarang begini, kalau umpamanya ya Komang ingin nyalon jadi bendesa ya, apakah karena Komang keinginan sendiri ataukah memang karena ada dorongan dari pihak lain atau keluarga. Jadi ini menurut Bapak, kalau menurut Bapak janganlah dulu. Kenapa demikian? Ya kalau Komang nanti menang di dalam pemilihan, sepertinya sih tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau Komang kalah? Jadi kalau Komang kalah, berarti menurut Bapak nilai sejarah kebendesaan yang kita peroleh secara anugerah akan hilang, akan lenyap. Ya. Tidak ada lagi akan menyebut Komang adalah terah bendesa karena Komang kalah. Jadi yang ada nanti omongannya adalah bahwa kalah gitu. Jadi dengan kalimat kalah ini seolah-olah menurut Bapak jadi memutus nilai sejarah. Ini menurut Bapak ya. Pendapat Bapak yang Bapak sampaikan kepada Komang. Jadi pikir-pikir dulu kalau menjadi bendesa begitu. Pikir dulu lah gitulah. Kalau bisa cari kerjaan lain aja ya. Iya. Ya. Itu Bang. Nah kemudian ada lagi satu hal, jadi peristiwa yang di Puri Gel-Gel ini, arahan di dalam Mesir. Jadi yang ketiga ini adalah agar keturunan di dalam Tarukan, perhati sentananya, jangan sampai lupa terhadap ide Betara yang bersetana di Besakih. Ya, jangan sampai lewat, apalagi lewat generasi tidak pernah bersembahyang. Nah ini tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita semua. Jadi usahakanlah setiap generasi itu supaya pernah ya bersembahyang di Pura Besakih. Nah Bapak coba sedikit mohon izin kutip sedikit ya. Jadi kalimat Bisama beliau di dalam Kutub Mesir. Yan sira lali ring kayangan manira Batara Brahma ring Basuki langkungan ring atenggak mogi kita dadi wong tani tule dudu kita sentanan dalam. Jadi artinya begini, kalau kita lupa ya tidak ingat gitu lah, tidak ingat kepada Betara yang berstana di Pura Besakih lewat dari satu generasi gitu, ya. Tidak dapat ke situ. Nah, tidak dapat satu sekalipun sembahyang ke sana lewat atau enggak itu generasi namanya. Satu generasi sampai bah ya itu. Nah, ini akan menyebabkan kita menjadi orang yang sangat rendah. Percuma menjadi keturunan dalam. Nah, oleh karena itu ini perlu disampaikan Mas sama keluarga yang belum tahu tentang Bisama ini ya. Sampaikan agar diketahui. Jadi bagi keluarga yang belum pernah bersembahyang di Pura Besakih, ya usahakanlah. Tetapi kalau bisa tidak hanya di Pura Besakih saja, karena demikian banyaknya Bisama di dalam Mesir juga beliau menyebut kayangan Ide Betara Benijaya di Lempuyang. Jadi itu juga disebut, artinya kan ya memang tidak ditekankan, yang menjadi penekanan beliau kan di Besakih. Tetapi alangkah baiknya kalau umpamanya kita bisa ada atau bersembahyang di Pura Lempuyang, kan alangkah baiknya ya. Makin sering kita mendekatkan diri kepada Betara-Betara yang berstana di kayangan Pulau Bali ini kan semakin baik, kan itu.
Nah itu. Nah itulah Mang, ada 3 poin. Kemudian sekarang kita lanjutkan ya. Mungkin ini terakhir Mang peristiwanya. Jadi I Gusti Gede Bandem sekarang bermaksud menjadi seminggi, menjadi pendeta. Nah beliau berhenti menjadi pendeta, kemudian jabatan pendeta ini dilanjutkan oleh putranya yang pertama bernama Gusti Gede Intaran. Dan beliau sekarang menjadi pendeta, menjadi seminggi, membangun peseraman di Dukuh, di tempat kita sekarang. Di Dukuh, nah kemudian di sanalah beliau di Dukuh melaksanakan kewajiban beliau sebagai pendeta sehari-hari. Nah kemudian seiring dengan waktu juga, bergeraknya waktu, maka lama-kelamaan kan umur beliau bertambah. Jadi kemudian beliau menjadi tua dan akhirnya beliau pun wafat. Pada waktu beliau wafat, beliau dibuatkan upacara namanya plebon. Jadi plebon ini dilaksanakan di taman. Nah setelah plebon, beliau disetanakan di Merajan, yaitu di sebuah meru beratap 2, jadi posisinya berada di sebelah timur Sangaragung menghadap ke selatan. Nah jadi semenjak itulah maka Merajan menjadi tempat pemujaan Gede Betara Kawitan, yaitu Gede Betara Gusti Gede Bandem. Nah kemudian sarana dan prasarana yang sudah tidak terpakai lagi karena sudah habis upacara kan itu. Karena sudah habis upacara, maka itu dikumpulkan menjadi satu di taman dan kemudian dibakar di sana. Di taman. Nah dari sanalah beranjak ada istilah disebut dengan tunon. Jadi kata tunon ini berasal dari kata tunuang, yang artinya kan membakar atau pembakaran lah. Nah kemudian lama-kelamaan juga berkembang tunon itu sebagai sebuah persepsi atau pandangan gitu. Jadi kalau menurut kita pengertian tunon itu adalah suatu tempat di mana kita bisa mengingat bahwa terdahulu tempat itu pernah dijadikan sebagai pelaksanaan upacara besar. Nah upacara besar yang dimasukkan di sini adalah jadi upekara dan upacaranya itu sebagaimana biasa yang dilakukan oleh Ide Dalem. Itulah yang disebut dengan upacara besar. Nah, kemudian lama-kelamaan tempat itu menjadi tempat untuk merenung juga, Mang. Nah, kenapa demikian? Karena beliau semasa hidup beliau terkenal sebagai orang bijak. Ya, sehingga beliau sangat dihormati oleh masyarakat, sangat dikagumi. Nah, ini kemudian para orang tua kita ya, dan kita sudah warisi sekarang ya, apa yang dilakukan oleh para orang tua, di mana pada waktu hari-hari tertentu yang misalnya Galungan, Kuningan, nah itu setelah kita melakukan persembahyangan ke sana kemari, kemudian di akhir waktu kan begitu, kita mengajak keluarga untuk menghabiskan waktu dengan berkumpul di Tunon. Di sana kita ya merenungkan lah seperti langkah yang sudah dilakukan oleh para orang tua kita. Jadi merenung ke hadapan beliau, mengenang kebesaran beliau gitu. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu ada suatu bentuk sugesti keyakinan gitu bahwa beliau sangat memberkati kita. Nah, kita pun ke sana di samping karena hari raya, juga karena kita merasa ada rasa bakti dan beliau sangat dekat dengan kita. Nah, sehingga kita ke taman itu menghabiskan waktu berkumpul sama keluarga sambil juga mempersembahkan ya sesuai dengan kemampuan kita, banten alit kah berupa canang dan sebagainya ya. Di sana kita makan-makan, di sana berkumpul menghabiskan waktu lah. Yang intinya merenung gitu, merenung sambil kumpul-kumpul gitu kan makan. Ya. Nah itu Mang ya. Yang mungkin Bapak. Maaf Pak sebelumnya. Tadi kan ada Bapak menyampaikan apa namanya? Beliau distanakan di Merajan. Oh iya, betul. Kenapa beliau distanakan di Merajan, Pak? Dan
kenapa pula namanya Merajan gitu, tidak mengambil nama yang lain? Kenapa harus Merajan namanya? Ya, ini bagian yang lumayan penting ini, Mang. Jadi Bapak juga hampir lupa ya. Jadi terima kasih, Mang, ini penting. Nah, pertanyaan Komang ini akan Bapak jawab berdasarkan atas apa yang kita telah warisi, apa yang telah kita terima sejak dahulu. Ada beberapa hal penting yang kita perlu ketahui terhadap apa yang kita warisi. Yang pertama, Merajan itu bukan milik kita, Mang. Bukan milik Komang, bukan milik Bapak, tidak. Merajan itu dimiliki oleh beliau Gusti Gede Bandem, karena beliau adalah seorang Sulinge. Sedangkan kita, Perhati Sentana beliau itu adalah sebagai pengempon. Nah, kemudian apa kewajiban pengempon? Kewajiban pengempon adalah pertama, ya jelas memelihara tempat suci beliau dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ya tempat kita bersembahyang, tempat melakukan sujud bakti, memanjatkan doa-doa agar kita diberkati. Dan juga tempat kita mengaturkan niatnya bakti secara ritual berdasarkan atas tradisi yang sudah berjalan selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu beliau wafat, keluarga beliau masih sedikit. Coba bayangkan sekarang kita di Merajan sebagai pengempon saja sekarang sudah bisa mencapai, perkembangannya sudah berapa sekarang? 60 kakak, Mang, lebih ya? Lebih 70-an, nah, 60 kakak. Dan terus dari segi penyungsung, ketika biodalan di Pura Merajan, di Merajan, jadi di linggih beliau, itu orang yang ke Merajan ngaturang bakti itu, kalau menurut kasat mata Bapak gitu ya, itu bisa sampai 500 kakak, Mang. Itu berasal dari seluruh kabupaten kota Sebali, Mang. Nah, jadi kalau Komang ingin mengetahui, cobalah nanti saat puja wali gitu. Jadi rentang waktu beliau nyejar gitu. Jadi selama 3 hari, coba perhatikan itu. Itu akan Komang menemui itu. Jadi orang-orang yang ngaturang sembah bakti ke Merajan itu banyak sekali, bisa sampai 500-an, Mang. Banyak sekali. Nah, dan itu beras. Ngejer pun. Iya, udah ada. Amin. Itu dari mereka itu berasal dari seluruh kabupaten kota Sebali, Mang, itu ya. Jadi bahkan Bapak ada coba dari luar Bali kayaknya pernah ada, Pak. Pernah ada ya, pernah ada. Nah, itu kemudian yang ketiga, Mang, ya. Pada saat kita umpamanya melaksanakan fitrah ya, jadi setelah ngaben dulu, apakah ngabenkan orang tua atau saudara yang telah meninggal ya. Jadi setelah ngaben, Sang Hyang Atma itu bukan dilinggihkan di Merajan. Jadi Sang Hyang Atma yang kita abenkan tadi, orang tua atau saudara itu, Sang Hyang Atma itu melinggih di Rong 3 di sanggah karang kita, Mang. Jadi masing-masing pekarangan kan ada di hulu itu kan ada sanggah. Namanya sanggah Kemulan atau sanggah Rong 3. Nah, jadi setelah ngaben, Sang Hyang Atma di sana, bukan di Merajan. Nah, itulah, Mang. Jadi demikian rangkaian penjelasan Bapak yaitu terhadap apa yang Komang tanyakan. Jadi di akhir penjelasan Bapak ini ya, itu tadi penjelasan Bapak ya jelas belum sempurna ya, masih jauh dari sempurna. Tapi di akhir penjelasan Bapak ini, Bapak ingin memberikan saran kepada Komang. Jadi saran Bapak begini, pelajarilah kembali tentang sejarah leluhur kita sampai yang sekecil-kecilnya, pelajari, sehingga Komang betul-betul mendalami, ya, dalami tentang sejarah leluhur. Nah, dalam belajar ini saya harap Komang tidak perlu pamer begitu, tidak. Jadi mencari-cari perhatian dengan maksud agar kita diketahui sebagai keturunan di dalam Al-Quran. Tidak perlu, Mang, pamer atau cari perhatian. Memangnya kalau kita sudah diketahui terus kita mau apa? Apakah orang akan kagum? Kan tidak. Tidak ada orang akan kagum. Nah, oleh karena itu di dalam belajar ini kita gunakan prinsip. Jadi prinsip kita begini. Orang lain boleh tidak tahu tentang kita, tetapi untuk kita sendiri tidak boleh tidak tahu, Mang. Jadi harus tahu siapa diri kita sesungguhnya.
Jadi malulah ketika kita mampu mengoreksi orang lain tetapi tidak mampu mengoreksi diri sendiri. Ketika kita mampu menilai orang lain tetapi tidak mampu menilai diri sendiri. Nah, jadikanlah ini mengerti terlebih dahulu sebelum merasa pintar. Nah, mudah-mudahan prinsip ini dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki kesadaran penuh. Tidak setengah sadar. Nah, itu Mang. Nah, jadi demikianlah Mang. Jadi secara singkat barangkali ini masih jauh dari sempurna, tetapi nah itulah kemampuan Bapak Mang. Jadi kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jadi demikian. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini sangat sangat bermanfaat sekali bagi saya karena saya masih sangat awam Pak, dan saya harap Bapak selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkumpul seperti ini lagi, berbincang-bincang mengenai hal seperti ini lagi Pak ya, karena saya masih sangat-sangat awam dengan hal seperti ini. Jadi terima kasih atas waktu Bapak untuk hari ini dan semoga di lain kesempatan kita bisa berkumpul seperti ini lagi Pak ya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama ayah saya ya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Dan untuk hari ini video kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Pak, terima kasih atas penjelasannya dan mudah-mudahan ya di lain kesempatan bisa berkumpul seperti ini lagi karena ini sangat-sangat penting bagi saya Pak. Iya, sama-sama Mang, kita sama-sama belajar. Mang ada juga minat untuk belajar, Bapak ada juga kewajiban sebagai orang tua dengan segala keterbatasan Bapak lah, bukan Bapak merasa menguasai, merasa tidak. Bapak masih jauh dari sempurna. Tetapi, nah beginilah. Ya karena saya yakin Pak. Jadi saya yakin orang tua itu tidak mungkin memberikan informasi yang salah kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi lah orang tua adalah tempat saya pertama untuk mengetahui jati diri. Ya udah pasti dari orang tua kita kan, tidak mungkin dari orang lain seperti itu Pak.